Saya liatin dulu. Ini indeks harga saham gabungan dia masih di situ aja ya. Jadi kita masih tidak ada kekhawatiran sama sekali dengan indeks. Ya, moga-moga sih tidak ada isu apapun ya. Paling ya ini minggu depan kan Oktober ya. Paling kita nanti lagunya untuk Oktober kita lihat satu shutdown ya. Jadi plafonnya em, pemerintah US APBN-nya udah capai lagi nih, udah mentok lagi. Nah, biasanya sih lagunya ya shutdown ya. Kemudian harga minyak yang sudah sekitar 90 ya udah naik ya. Coba kita lihat sebentar ya, 92,5. Jadi kalau dia breakout, jadi memang ada potensi ke 100. Jadi ya ini juga nanti pasti akan ada potensi, nanti teman-teman akan lihat berita-berita bahwa oh the Fed itu semakin pasti menaikkan suku bunga. Kayaknya sih udah pasti lah ya di November kan. November tanggal 2 itu teman-teman tinggal lihat aja. Jadi ini akan jadi lagu-lagu di Oktober. Kemudian kalau dalam negeri sih kayaknya sih hampir boleh bilang tidak ada apa-apa ya. Kecuali ya memang ini udah mendekati pemilu. Jadi Oktober itu kalau saya tidak salah lagi jadwalnya itu adalah jadwal untuk mulai pendaftaran. Jadi akan jadi jelas siapa wakil ya, siapa apa presiden wakilnya gitu ya. Nah, kemudian ini juga pasti akan dinanti oleh pasar karena kita butuh tahu kan ini ada keterusan program ya. Nah, yang nerusin program itu siapa? Ya, ini yang ini juga akan dilihat karena kan ada dua yang pro pemerintah sekarang, satu yang mungkin akan menyuarakan perubahan ya. Nah, jadi itu akan dilihat oleh market ya. Kenapa? Karena IKN kan cukup gede. Ya, jadi ini juga nanti akan kita mau lihat IKN ini lanjut apa enggak. Kalau lanjut siapa yang lanjutin ya. Kemudian ada masalah hilirisasi juga. Ini hilirisasi kan pasti udah cukup banyak yang gerah ya. Eropa, US, Cina juga saya pikir pasti gerah. Kenapa? Karena tadinya dia bisa dapat barang murah, sekarang harus jadi barang yang agak mahal. Jadi ini pasti akan jadi lagu-lagu di Oktober lah ya. Tapi ya untuk indeksnya ya kita lihat sih memang tidak ada kekhawatiran apa-apa ya, memang masih di situ-situ aja. Target kita sampai akhir tahun ya mungkin sekitar 7.100 ya. Ini apakah akan masuk ke window dressing atau enggak? Nah, ini kita lihat nanti di Oktober kurang lebih seperti apa. Kalau tidak ada apapun yang perlu dikhawatirkan, harusnya window dressing tetap ada ya. Harusnya ya, tetapi kalau nanti ya terjadi sesuatu nanti tinggal kita update aja. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas sektor selanjutnya yaitu sektor finance. Ya, ini tinggal dua sektor lagi. Ya, ini adalah sektor finance. Ini adalah salah satu sektor yang besar juga yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Total saham yang ada di indeks ini, di sektor ini ada sekitar 104 saham juga. Ya, jadi cukup gede dan yang gede-gede, yang big cap itu juga ada di sini. Jadi ya kalau teman-teman lihat pergerakan IHSG hari ini naik lumayan ya, salah satunya juga eh, di dipengaruhi atau disumbang oleh kenaikan dari sektor ini. Jadi sektornya salah satu sahamnya itu BBNI ya. Ya, karena dia udah sebentar lagi mau stock split kan. Ya, jadi nih teman-teman bisa lihat ya, ini udah 2 hari ada kenaikan pada sektor ini. Nah, kalau teman-teman lihat lagi dengan sektornya, sebenarnya sektor ini sih udah cukup lumayan menarik ya. Apalagi kalau kita ngelihat bahwa ini sektor kan setelah setelah apa semasa di masa pandemi dia cukup diuntungkan oleh suku bunga yang apa namanya perbedaan suku bunga antara tabungan dan suku bunga kredit itu cukup besar ya. Jadi dia punya namanya NIM, net interest margin, itu cukup besar sehingga ya nggak ngapa-ngapain aja dia dapat untung lumayan lah gitu ya. Karena dia dapat dana pihak ketiga, tinggal taruh di ori atau obligasi, itu aja udah perbedaan perbedaan antara suku bunganya udah cukup besar sehingga ya ini dengan kata lain ya nggak usah ngapa-ngapain pun dia dia cukup diuntungkan.
Kemudian belum lagi soal biaya operasional, biaya administrasi segala macam itu ya, recurring income-nya dia itu juga cukup gede, terutama untuk saham untuk apa bank-bank yang dengan kapitalisasi besar, ya kayak BCA lah, BMRI lah, yang nasabahnya gede-gede, ya kemudian biaya administrasinya juga lumayan kan, ya. Ini yang kita lihat untuk si perbankan. Nah, kalau di sektor ini sendiri sebenarnya cukup banyak yang bisa kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman lihat dari daftarnya, daftar saham-saham yang ada, secara teknikal kita ngelihat kayak saham-saham big cap itu juga masih bisa teman perhatikan. Jadi ini ceritanya untuk masuk ke dalam window dressing. Jadi kayak misalnya BBCA, ini kan ada koreksi ya. Ada kecenderungan koreksi. Kelihatannya koreksinya juga masih akan cukup kuat untuk masih turun. Hari ini dia nge-break EMA 200 dengan volume yang lumayan gede ya. Jadi ya kita masih lihat dia masih ada kecenderungan koreksi pada BBCA. Nah, kalau BBCA masih ada koreksi, indeks pun biasanya sih tidak akan agresif kemana-mana lah ya. Jadi dia masih akan ada peluang untuk kita lihat nih, teman-teman mungkin bisa perhatikan di sini ada sebuah gap di BBCA ya, ada sebuah gap di antara 8.500 sampai 8.625. Jadi ada sebuah gap di daerah situ. Ya, kemungkinan besar ya mungkin akan ada potensi untuk menutupi gap itu. Jadi ya teman-teman tinggal perhatikanlah area itu kalau senang untuk ngumpulin saham-saham big cap seperti ini. Jadi ya ada potensi ke sekitar 8.500 sampai 8.625 ya. Ini yang teman-teman perhatikan aja di daerah situ. Kemudian kalau kita bicara mengenai BMRI, ini saya urutin dulu ya yang big cap aja ya. Nah, BCA sendiri ada potensi untuk koreksi ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari technical si Bank Mandiri itu sendiri itu juga sama walaupun volumenya masih cukup besar yang apa ya kayak memaintain agar saham ini tidak turun. Ya kita lihat kayak gitu ya. Kemudian ini salah satu saham yang sedang gencar-gencarnya masuk ke era digital, itu salah satu aplikasi yang namanya Livin ya Livin gitu ya. Itu cukup kelihatannya cukup ini ya, cukup punya BCA apa namanya ya, Sakuku atau apa gitu ya, saya lupa ya, punya BCA karena saya sendiri nggak download ya. Tapi ini yang Livin itu cukup menarik sih, dalamnya juga ada promosinya segala macam ya. Kita lihat kalau lu ngincar untuk yang milenial, Gen Z segala macam ya, ini Livin ini lebih lebih menarik dibandingkan dengan punya BCA. Ini pandangan saya ya, ini menurut saya. Cuman memang kalau BCA itu kecenderungannya memang konservatif seperti itu. Kayak klik BCA aja ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu dari zaman Bahala sampai hari ini tampilannya cuma begitu aja. Oke, nah ini teman-teman untuk yang Bank Mandiri sendiri, kalau kita lihat teknikalnya, ini kan dia ada posisi sideways di bagian di atas, itu di range-nya itu 5.600 atau saya buletin aja di 5.600 sampai ke 6.200. Itu range untuk apa sideways yang sedang ada di BMRI. Jadi kalau teman-teman, oh ya ini sekalian saya ingatin mumpung saya belum lupa ya. Karena kita screening, yang saya liatin itu adalah teknikalnya ya. Kalau story-nya teman-teman cek sendiri. Jadi jangan sampai nanti saya salah data dan lain sebagainya, karena saya nggak mungkin ngecekin untuk story-nya, untuk data-data yang lainnya itu secara full ya. Jadi yang saya lihat itu lebih ke arah teknikalnya. Nah, tugas teman-teman ya alurnya yang teman-teman perhatikan. Story-nya apa, kemudian ada potensi perubahan pada fundamentalnya di mana. Ya, sehingga ini kayak misalnya contoh BMRI ada potensi kenaikan lagi. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, kita ngelihat dia nge-build up di atas ya. Nge-build up. Nah, potensi build up-nya sebenarnya kalau kita ukur dari box ini saja, kalau story-nya semua cukup jelas, itu masih ada potensi kenaikan lagi untuk BMRI itu sekitar 8%-an. Ya. Kita nggak bisa ngarapin untuk bicap ini untuk ya kayak beggar lah segala macam. Enggak. Ya karena ini kondisi udah normal. Beda dengan kalau kondisi pada saat mungkin dia turun karena COVID ya, teman-teman mungkin bisa dapat kayak BCA di 5.000 ya waktu itu ya. Ya potensi di 5.000, 6.000 kayak gitu-gitu ya. Itu akan menjadi kasus yang berbeda karena
Karena memang penurunannya karena pasar kan. Dia turun dengan euforia ketakutan yang berlebihan. Nah sekarang kondisinya udah normal. Kalau kondisi normal lu nggak bisa ngarapin big cap itu naik gede-gede. Ya jadi paling ya kalau memang lu mau yang gede ya lu mesti cek eh, ke apa namanya ke second linernya ya second liner. Kalau third liner sih mungkin saya nggak gitu sarankan ya buat teman-teman ambil ya. Toh masih banyak pilihan di first liner sama di second liner ya. Ini BMRI jadi teman-teman ya tinggal perhatikan kalau dia ada potensi story yang cukup gede ya. Tetapi ini naiknya ya paling ya 8-10% lah ya. Itu kenaikan untuk si BMRI. Tapi kan ada yang maunya safety kan, naiknya dikit nggak apa-apa, yang penting safety ya. Udah kurang lebih kayak gitulah. Teman bisa perhatikan BMRI. Kemudian yang ini, yang lagi hot-hotnya itu adalah BNI. Ya, BNI ini kan memang lagi stock split ya. Nah, ini saya tidak nyarankan teman-teman untuk kejar. Ya, saya tidak sarankan teman-teman udah kejar pada apalagi dia ada corporate actions. Ini kan sebenarnya dikejar karena apa? Ada potensi stock split ya. Nah, kemudian ini saya mungkin bila boleh katakan retail berharap setelah dia stock split dia akan seperti BCA ya. Jadi setelah stock split balik lagi ke harga semula. Nah, itu harapan retail kan selalu kayak gitu ya. Ya kan? Nah, tetapi potensinya ada nggak seperti itu? Karena stock splitnya BCA itu di waktu yang saya boleh katakan itu sangat-sangat tepat. Karena kenapa? Karena ini apa stock splitnya BCA kan dalam keadaan di mana market itu atau pasar atau ekonomi itu lagi berusaha untuk pulih dari COVID. Ya, jadi ya dalam keadaan terpuruk gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk pulih. Nah, katalis untuk naiknya harga perbaikan pada fundamental itu besar sekali. Ya, besar sekali pada saat itu. Nah, sedangkan kalau sekarang itu dalam kondisi normal. Jadi ya nggak usah apa kalau cari alasan ya cari alasan yang lebih jelas gitu. Kita lihat ke fundamentalnya, lihat potensi katalis ke depannya, ada nggak seperti itu. Nah, kemarin kan dia sempat buka apa ya, buka salah satu cabang di Hong Kong itu seperti apa itu ya. Nah, teman-teman lihat ada potensi nggak dari situ untuk menggenjot pendapatan mereka dari luar negeri. Ya tentu itu tidak mudah karena kita tahu bahwa BNI udah buka beberapa cabang di luar kan. Kemudian BRI juga ada beberapa cabang di luar. Tapi kan selama kita ngelihat dia melakukan pembukaan cabang di luar negeri itu tidak sedahsyat pendapatannya yang dialami oleh bank-bank yang dari luar negeri buka di Indonesia. Teman-teman bisa lihat kayak Citibank segala macam ya. Ya itu tentu berbeda. Mungkin karena tingkat kepercayaan apa ya masyarakat luar ke BUMN itu belum setinggi kayak kita percaya sama eh, apa ya bank-bank yang luar itu di Indonesia gitu ya. Oke. Nah itu ya jadi apa yang teman-teman perhatikan kalau dia udah stock split baru kita bicarakan aja ya. Kalau sekarang kondisinya lu lihat dari apa ya RSI aja ya itu udah dalam keadaan rawan sekali koreksi, sorry. Eh, eh, RSI. Nah, ya, itu udah pasti rawan sekali koreksi. Teman-teman bisa lihat ini di area Juno beli. Itu udah pasti rawan sekali koreksi. Kemudian jadwal stock splitnya kapan? Nah, jadi lebih baik kita tunggu stock splitnya selesai, ya kemudian baru kita analisa lagi. Ya kalau dia 10.000 1 banding 2 kan masih di 5 ribuan kan? Ya nggak masalah, lu cari aja dari situ. Nah, ditambah lagi kalau lu udah research story-nya segala macam cukup kuat ya untuk dia bisa balik kembali ke harga seperti saat ini, ya kenapa enggak lu tunggu setelah stock split aja. Jadi udah kelar, euforianya tidak mengganggu ke pergerakan dari harganya, ya kita akan jauh lebih tenang untuk ngikutinnya. Ya, ini karena dia ada corporate actions. Kan kita kalau gaya saya ya cukup sering saya mengesampingkan saham-saham yang sedang ada corporate actions. Kenapa? Karena gini, faktor euforianya, faktor yang mendorong. Jadi nggak murni benar-benar katalis yang bisa menggerakkan fundamentalnya, tetapi lebih ke arah euforia market. Jadi misalnya, oh nanti kalau BNI stock splitnya 1 banding 2 dari 10.000 nanti jadi 5.000. Ini ada peluang loh nanti seperti BCA. Nah kalau ada peluang seperti BCA ini kan
ini kan baru apa ya? Baru namanya angan-angan doang kan, halusinasi market kan, benar kan ya? Apakah dia bisa potensi seperti BCA balik lagi ke harga semula? Nah ini yang teman-teman perlu bedah sehingga kita nggak terjebak pada keadaan euforia. Euforia itu jadi akhirnya apa logiknya nggak jalan gitu loh. Karena itulah makanya saya sering mengesampingkan saham-saham yang sedang ada corporate actions-nya. Karena jauh lebih banyak digerakkan oleh emosi sama euforia yang sedang digoreng di market dibandingkan dengan pergerakan yang sesuai dengan fundamentalnya. Gitu ya. Jadi ya kalau untuk yang BNI saran saya adalah teman-teman tunggu stock split-nya selesai, euforia udah kelar nih. Ya biasanya bisa jadi sell on news gitu loh. Kemudian setelah dia stock split ini coba kita lihat jadwal stock splitnya kapan sih? 10 Oktober ya. Ini sih ngomongnya baru menyampaikan pelaksanaan paling lambat efektif tanggal 10 Oktober. Ini tanggal berapa punya berita? Tanggal 20 September punya berita. Teman-teman bisa cek di ini ya, dicek di apa namanya sekuritas segala macam. Ya ini kira-kira dia akan stock splitnya tanggal berapa pastinya. Tapi kalau di sini kurang lebih tanggal 10 Oktober. Jadi ya paling minggu depan ya. Ya, jadi ini yang bisa kita sarankan untuk si BNI. Jadi kalau teman-teman tanya lagi soal BNI, udah tunggu dia lewatin stock split aja ya, tunggu dia lewatin stock split baru kita perhatikan dia. Karena kalau sekarang kan kondisi juga all time high ya. Sky's the limit kan. Ya, tetapi kalau dia ada corporate action itu biasanya lebih digerakkan oleh euforia dibandingkan dengan something mengenai fundamentalnya. Kalau iya karena fundamentalnya berubah, tentu sektoralnya juga akan naik bareng-bareng. Tapi yang kita lihat BCA turun. Ya, BMRI sedang sideways ya, membentuk build up di atas. Dia mau turun apa enggak kan kita masih belum tahu kan. Ya, jadi kita masih menunggu itu. Tapi yang kalau kita bisa lihat kayak BCA itu potensi untuk turun. Kemudian kalau teman-teman lihat dari BBRI, ini BBRI juga sedang koreksi. Ya, jadi kalau satu apa kita lihat trennya sendiri tidak sejalan ya tentu pergerakan dari BBRI saat ini ya lebih ke arah euforia dibandingkan dengan adanya perubahan pada fundamentalnya gitu ya. Oke, ini kalau BBRI juga sama ya potensi koreksi. Jadi kita masih akan tunggu di daerah bawah. Nih kalau kita lihat dari support resistennya, ini saya gambar aja ya. Di daerah sekitar 5.000. Jadi kita masih akan tunggu dia sampai ke goceng dulu, sampai ke 5.000. Jadi masih sejalan kayak BCA juga. Ya, oke, ini BBRI saya nggak akan bahas terlalu banyak. Kemudian ada BBTN juga. Ini BBTN itu masih menunggu spin off ya, spin off untuk unit syariahnya. Kemudian kalau kita lihat BBTN pasti kita harus lihat sektor propertinya ya. BBTN sektor properti. Jadi sektor properti kan sekarang lagi tiarap, tapi kita melihat ada potensi mungkin di akhir tahun ini ada potensi window dressing ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari teknikalnya saja ya. Untuk BBTN, area ini teman-teman bisa perhatikan. 1.150 sampai 1.200. Ya, ini adalah saham big cap yang tidak ikutan naik. Kalau BCA, BMRI, BBNI, BBRI, kemudian kalau teman-teman lihat kayak BNGA dan saham-saham lain itu semua udah naik gitu ya harganya ya. Tapi dia enggak. Ya, salah satunya adalah ya karena pasarnya itu lebih banyak ke arah properti kan. Nah, propertinya sendiri masih tiarap. Ya, masih tiarap. Ya, nah, ya NPL-nya juga karena zamannya si Covid kan, relaksasinya itu jadi banyak sekali yang bermasalah lah ya. Tetapi ya kita memang masih melihat ini sebuah peluang ya. Ini masih sebuah peluang untuk kita bisa tungguin. Apalagi kalau nanti propertinya mulai mulai membaik ya, kemudian ada penghapusan NPL-nya si UMKM itu jadi dilakukan ya. Ini masih kita tunggu-tunggu juga. Ya ini masalahnya adalah banyak sekali katalis sebenarnya pada pada finance tetapi nggak jadi terus ya kayak misalnya ya penghapusan penghapusan NPL itu juga kayaknya nggak tahu sih ya jadi apa enggak ya harusnya sih ada peluang jadi ya kenapa karena itu kan bisa mendongkrak ya popularitas ya kan
Ya, tapi ya harusnya sih ada, cuman ya nggak tahu. Mungkin lagi dihitung-hitung kali ya dananya kan. Ini ya, ini untuk BBTN. Jadi memang area ini cukup menarik untuk BBTN 1.200 sampai ke 1.150. Jadi udah balik lagi ke harga semulanya. Ya, harga di daerah-daerah supportnya. Kemudian saham apa? Satu lagi adalah BDMN. Nah, ini BDMN ini juga ini udah kita swing berapa kali ya? Ya nih, ini BDMN. Apa yang kita lihat dari sini, BDMN, kalau teman-teman udah dapat dari sini, ini kan swingnya kita ya, satu. Kemudian dia udah turun lagi. Ya, ini udah turun lagi. Jadi kondisinya apa? Ini sebenarnya udah, kalau sektornya sudah mulai menarik, sektornya, ya udah dua kali ya di sini. Ya, kalau sektornya sudah mulai menarik, karena story-nya si BDMN, kita udah ikutin ya, story-nya itu sangat-sangat menarik. Story-nya sangat menarik. Cuman kan kalau namanya saham-saham yang perbankan begini, itu kita nggak bisa bilang apa ya, kayak orang bilang langsung berubah gitu ya. Tapi perubahannya udah sangat jelas. BDMN sama BBKP ya. Kalau ini story-nya, boleh lah teman-teman tanya lah ya. BDMN story-nya udah jelas banget. Kita udah lihat ini memang udah menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk si story-nya BDMN. Dia baru mengakuisisi ya, kemarin itu kan mengakuisisi KPR atau unit um, bisnis consumernya Standard Charter ya. Ya, Standard Charter kalau saya tidak salah, dia yang mengambil alih itu. Jadi uangnya ada, uangnya banyak, ya uangnya banyak karena dia punya satu funds namanya Garuda apa gitu ya. Saya lupa fundsnya. Jadi ini funds yang memang disiapkan oleh si MUFG untuk si BDMN itu untuk ekspansi. Ya, ekspansi. Nah, ekspansinya kan udah mulai kelihatan dia mengambil alih. Jadi ini anorganik lah. Kenapa? Karena biar cepet kan. Ya, biar dia dia bisa dapat apa, kredit-kredit dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman juga bisa perhatikan areanya ini. Ya, 2.700 sampai 2.860. Ini BDMN. Ya, nah ini yang saya bilang, kalau teman-teman masih suka dengan BCA segala macam, saya cenderung jauh lebih suka dengan saham-saham yang masih di bawahnya, di lapis bawah ya. Jadi kayak BDMN atau BBKP ya. Cuman ini memang saham sama sih sebenarnya dengan BKP yang lain. Naiknya memang tidak akan banyak ya. Naiknya tidak akan banyak, tetapi potensi untuk terjadinya turnaround pada BDMN itu sangat besar dibandingkan dengan BCA. BCA kan turnaround-nya udah selesai. Ya, BMRI juga turnaround-nya udah selesai. Dan itu cepat kan. Dia membentuk kayak V-shape gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk si BDMN, kita lihat ya, gede ya. Saya gedein chartnya, teman-teman bisa lihat juga. Pada saat saya gedein chart, teman-teman bisa lihat penurunan yang terjadi ya dari April 2019. Teman-teman di IG hari ini, sorry kita nggak bisa live di dua dua akun ya. Teman bisa lihat dari April kan dia turun tuh, juret, turun sampai ke bawah kan. Ini kan karena COVID kan. Ya, nah ini sampai hari ini belum ada pemulihan seperti BCA. BCA kan udah balik lagi, BMRI kan udah balik lagi, BNI udah balik lagi, BBRI udah balik lagi kan. Nah, tetapi kita lihat bahwa pergerakan teknikalnya itu masih sesuai dengan setup. Ya kan? Masih sesuai dengan setup. Ya, teman-teman berarti apa? Ini masih dalam wilayah di set satunya. Di set satunya. Yang mungkin sedang kita tunggu itu adalah, saya sih tidak akan terlalu berharap banget di 2024 ya. Kecuali ada kejutan pada Februari nanti. Ya, pemilu kita tanggal 14 Februari 2024. Kalau ternyata cuma satu putaran, saya sih berharap cuma satu putaran aja ya. Dari tiga pasang ini berhasil menang satu pasang. Oh, itu enak. Itu enak. Jadi kita bisa lihat nanti ada apa efek gitu ya. Kayak kemarin Jokowi efek segala macam. Nah, ini apa efek? Ya, efeknya siapa ini? Apakah efeknya Ganjar, efeknya Prabowo, atau efeknya Anies gitu. Nah, ini kita mau lihat nih di Februari itu. Kalau dia cuma satu putaran, jauh lebih enak. Jauh lebih baik gitu untuk kita punya persiapan untuk 2024. Tapi kalau dia sampai dua putaran, berarti kan kita harus nunggu lagi. Kalau tidak salah putaran kedua itu antara Juni, Juli ya. Ya, nah antara itu kan, itu cukup lama. Dan itu akhirnya menggantung market, menggantung pasar. Nah, ini yang kita tidak berharap. Karena sektor ini cukup sensitif dengan apa, keadaan ekonomi makro. Ya, keadaan ekonomi makro termasuk penggantian kepemimpinan ini pasti mereka akan tiarap.
pasti mereka tidak akan berani untuk melakukan ekspansi yang terlalu berlebihan. Ya kan, termasuk sebenarnya saham-saham apa sektor-sektor lain ya. Tetapi kalau untuk perbankan mereka akan cenderung apa ya kayak pasif gitu ya, lebih lebih ke arah pasif dibandingkan dengan ekspansif. Tapi begitu udah ketahuan, saya pikir mereka akan jauh lebih ekspansif, apalagi mereka yang punya dana. Contoh misalnya kayak BDMN, contoh kayak BBKP, ya mereka pasti akan punya dana. Jadi apa yang mereka akan lakukan? Yang kita lihat sampai sekarang adalah BDMN dan BBKP lebih cenderung membereskan dalamnya. Ya kayak NPL, ya aset-aset busuk segala macam itu coba dilepas. Dan secara teknikal itu juga dia masih di situ. Ya, jadi dalam kondisi yang masih di daerah set 1. Jadi kalau saya gambar resistennya itu di daerah sekitar 3.650 sampai 3.700 ya. Ya, kurang lebih segitulah ya. 3.600-an. Ya, 3.650-an ya. Kalau teman-teman mau ngambil sampai ke atas itu berarti di sekitar 3.900 ya. Ya, tapi sebenarnya di 3.600-an kita udah bisa lihat ya potensi dari si BBKP untuk kembali bergerak ke arah trend yang berbeda. Kalau sekarang yang masih sideways kan, ya. Nah, jadi masih masih di area yang kita sebut sebagai set 1. Ya, begitu dia 3.600, 3.000 sampai berapa tadi? 3.800 ya. Ya, 3.900 itu kalau dia breakout, apalagi dia bikin base di daerah atas ya, yang kita sebut ya SOS. Nah, itu adalah potensi pergerakan selanjutnya. Jadi dari yang akumulasinya wis kelar ya, kemudian untuk ngambil ke trend selanjutnya. Ini BDMN. Ya, jadi ya tetap kalau misalnya teman-teman saya suruh pilih gitu ya untuk sektor ini, ya salah satunya adalah saham ini. Karena dia masih belum kemana-mana. Ya dia belum kemana-mana. Jadi ya kalau teman-teman ngumpulin ya, ngumpulinlah di daerah-daerah sekitar supportnya. Jadi supportnya untuk saat ini di 2.700 sampai 2.850. Itu daerah-daerah supportnya. Ya sembari kita update story-nya. Ya sebagai kita ikutin story-nya, apalagi kalau kita katakan nih kalau ini bentar lagi mau pemilu, nah itu teman-teman update story-nya seperti apa. Ya kalau semakin ke nah pokoknya udah ada pendaftaran calon, kita jadi udah tahu ya wapresnya siapa, pasangan siapa, udah resmi apa namanya, ya moga-moga sih tidak ada kejutan ya. Ya mungkin saja ya tiba-tiba Pak Ganjar bisa pasangan sama Prabowo. Nggak tahu loh, nggak tahu. Siapa tahu gitu kan? Siapa tahu kalau itu udah selesai. Ya itu mungkin yang sedang diharapkan oleh pasar. Pasti itu yang sedang diharapkan oleh pasar. Apalagi nanti kalau misalnya udah cuma dua pasang ya berarti kan Februari udah kelar gitu loh. Udah ketahuan siapa yang antara perubahan atau melanjutkan program yang pemerintah saat ini gitu kan. Cuma tinggal itu doang. Jadi tinggal kita persiapan aja. Jadi yang sekarang yang kita lihat kalau itu kan masih tahun depan ya. Yang sekarang yang kita masih lihat itu adalah potensi window dressing. Oke, jadi kita masuk ke dalam potensi window dressing. Jadi kalau teman-teman lihat BDMN story-nya cukup kuat, ada potensi untuk ikutan window dressing. Nah, ini areanya buat teman-teman bisa dapetin di 2.700 sampai ke 2.900. Itu kurang lebih adalah area uh, value-nya. Area value-nya buat ya siapa tahu bisa swing lagi. Ya dia kalau nge-swing aja, misalnya swing aja ke atas, itu aja sudah 16 sampai 20% lagi. Gitu, masih cukup lumayan lah buat ya, diambil ya. Oke. Nah, saham lain itu adalah BNGA. Cuma kalau BNGA ini mungkin tidak terlalu liquid-liquid sekali ya. Maksudnya nggak gede-gede banget. Kalau teman-teman mungkin kalau masuknya kegedean mungkin agak-agak susah ya. Jadi mesti melakukan cicilan ya. Tetapi ya masih cukup oke lah buat teman-teman yang masih apa untuk yang di bawah 1 M-an ya. Ini masih cukup oke. Ya, nah apa yang teman-teman lihat ini kurang lebih karakternya itu seperti kayak BMRI ya. Jadi dia nge-base di atas. Kalau saya tarik trend line ini, tarik trend line begini ya teman-teman mungkin bisa ngeliat kayak ada flag gitu ya dengan supportnya di daerah 1.600 sampai 1.650 itu daerah supportnya. Jadi ya kalau mau ambil ya ambil daerah situ akan jauh lebih enak. Maksudnya jauh lebih enak itu dalam arti jauh lebih low risk ya. Risknya kan berarti di bawah itu. Nah, kalau kondisi sekarang ini kan 1.700.
Nah, teman tinggal tinggal lihat aja nih area supportnya itu 1.600 sampai ke 1.650. Jadi ya masih cukup tinggi kan? Jadi teman-teman tinggal tunggu dia koreksi aja ke arah situ baru teman-teman ambil. Ya ini untuk BNGA. Nah, story-nya teman-teman update sendiri lah ya. Oke, nah kemudian ada namanya BRIS. BRIS. Ya, jadi ini adalah saham kedua yang mungkin akan kita perhatikan setelah BDMN. Kenapa kita memperhatikan saham ini? Saya pakai weekly ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi setelah kenaikan ya, kenaikan yang drastis yang di tahun 2000-an ya, 2020-an ya, kemudian turun karena Covid ya, kemudian sekarang dia kondisinya itu kalau saya gambar cocok logi ya, gambar cocok logi. Teman mungkin bisa lihat ada sebuah pergerakan kayak gini ya. Cup terus habis itu handle. Ya kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ini cocok logi aja dulu ya. Cup and handle di arah situ. Jadi yang kita lihat adalah ya potensi kalau dia ngebreak dari base ini ya, dari base, kalau base ini kan kita sering sebutin sebagai daerah SOS kan. Nah, dia kalau misalnya ada potensi ngebreak dari base itu berarti ada potensi untuk bergerak kembali. Nah, kemarin yang di Q2 ya, Q2 laporan keuangan Q2-nya kan sebenarnya dia udah ada kenaikan lagi kan sekitar 30%. Ya, kenaikan lagi sekitar 30%. Jadi dari laba kemarin udah naik lagi kemarin 30%. Ya ini cukup gede. Buat kita itu udah cukup gede. Kenapa? Karena kita harapkan itu untuk dia bisa jadi beggar lagi kan sebenarnya cuma 20-25% aja udah cukup ya. Tetapi konsisten berturut-turut beberapa kali ya, minimal 3 kali kan. Nah, si Brisnya kan udah menunjukin potensi itu kan. Nah, jadi ini kalau saya bilang ya masih terselubung ya. Karena Breeze dia masih dalam keadaan sideways, ya lu bisa tunggu antara dia breakout dari sideways itu atau pada saat dia retest kembali ke support. Ya, support sideways-nya kurang lebih di 1.500 sampai ke 1.810. Nah, itu tinggal tinggal kesabaran kita aja. Ini kan adalah saham-saham yang pergerakannya tidak sampai tegak lurus gitu. Ya, ini kan naiknya pelan-pelan kan? Ya, naik pelan-pelan itu cukup cukup ini ya, cukup menarik. Kemudian kalau teman-teman ini cocok logi pada pattern itu ya. Kalau kita lihat adalah masih ada potensi pergerakan itu sekitar 65%. Tapi jangan silau sama keuntungannya. Ya, kenapa? Karena nggak semua orang bisa bersabar sampai potensi itu tercapai. Ya lu udah tegak lurus apa sudah naik berapa puluh persen aja udah mulai kegatelan kan pengen ngambil kan. Tapi kalau misalnya ini kita melihat masih ada potensi pergerakan itu sekitar 65%-an. Ya kalau 65% ya kurang lebih dia akan retest ke high sebelumnya. High sebelumnya itu ada di sekitar 28 ini lock atau enggak ya? Saya lupa. Ya nanti teman-teman cek lagi ya. Saya lupa settingannya. Ya, jadi kalau misalnya 65% dia masih ada potensi untuk nguji sampai ke 3.000. High yang terjadi sebelumnya itu di 3.000 3.000 hampir 3.900. Yaitu high sebelumnya. Oke, ya ini untuk bridge. Jadi kalau teman-teman tadi kita udah bicara dengan BDMN, kita bicara mengenai bridge ya. Ini dua saham yang lebih siap lah ya, lebih siap untuk bergerak. Ya karena apa? Karena memang udah beres ya. Cuman ya paling cuma tinggal ngebuang-buang NPL-nya. Terus habis itu dari sisi dana mereka juga punya. Kemudian Bridge sendiri dari sisi katalis juga cukup besar ya. Apalagi kalau nanti spin off untuk syariahnya terjadi, berarti kan ada ini lagi kan? Ada penggabungan lagi dari BBTN. Berarti kan semakin membesarkan si Bridge-nya sendiri kan. Kemudian kalau kita lihat dari apa potensi window dressing ya, ini pasti akan menjadi salah satu saham yang diincar untuk window dressing. Ini untuk Breeze, kemudian yang terakhir adalah BBKP. Ini pasti teman-teman tanyain. Nah, kalau untuk BBKP, kita masih melihat apa persiapannya dia. Kalau dari sisi uang kita udah lihat dia udah beres semuanya. Kemudian dari sisi NPL-nya itu udah secara pelan-pelan memang mereka udah keluar terus ya NPL-nya kemarin udah jual NPL sama aset-aset busuknya itu sekitar berapa ya 1 triliun lebih ya itu udah keluar
Tapi dia masih punya NPL itu masih cukup besar ya di ini BPKP, teman-teman tinggal ikutin aja. Tetapi yang kita lihat adalah adanya target dari manajemen. Target manajemen 2024 ini BPKP untung. Ya, target dari manajemen BBKP-nya untung. Ini targetnya. Jadi kalau kita lihat berarti 2024 potensi untuk si BPKP untuk mungkin mengalami perubahan terhadap apa harganya dan sebagainya itu cukup gede. Ya cukup besar. Tapi untuk saat ini kalau teman-teman disuruh pilih ya kita akan pilih BDMN, pilih BRIS, baru habis itu pilih BPKP. Kalau ini buat dana-dana itulah ya, dana-dana sisa ya kita karena dia masih cukup lama. Target manajemennya 2024, ya sekarang baru 2023, baru si Oktober lagi kan. Ya, kemudian kita masih harus tunggu laporan keuangan demi laporan keuangan apakah udah mulai terjadi perubahan apa atau tidak. Kalau sekarang kan masih rugi kan. Ya, ini yang kita lihat untuk si BPKP. Jadi tiga saham yang mungkin akan kita lihat untuk sektor finance ini, BDMN, BRIS sama BPKP. Ini masih tidak berubah sama sekali. Cuman ya kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, yang lebih siap itu adalah, dan secara katalis juga, itu BDMN, BRIS, ya baru habis itu, lu kalau ada dana sisa, ya kecil-kecil aja lah. Apa, cicil kecil-kecilan aja di atas sini, di BPKP. Ya, oke. Oke, masuk ke pertanyaan. Oh, agro. Nah, agro, ya ini kita udah lihat ya. Agro secara teknikal itu mana sih agro? Nih, secara teknikal dia nge-breakdown ini daerah sini. Daerah 3.348, 350 sampai ini kan daerah itu dia breakdown. Breakdownnya dengan volume yang gede. Jadi harusnya teman-teman pasti udah kena stop loss. Ya, walaupun saya nggak tahu ya. Yang jadi masalah itu adalah seringkali kita udah tahu kena stop loss tapi nggak mau keluar. Jadi akhirnya um, apa big loss. Ya, Pak John habis berapa nih Pak? Ya, ini udah clear banget dia tembus dengan candle gede, volumenya juga gede. Ya kan? Ya dia tembus ke bawah dengan volume gede dan candle gede. Jadi ya udah, ini harusnya udah jadi sinyal keluar. Ya, kemudian dia masih kasih kesempatan dulu retest ke atas lagi. Setelah tembus 350, dia masih retest lagi ke 336. Kan stop loss itu pasti daerah sini kan. Ya memang kita ngambil daerah low risk. Ya itu makanya kenapa penting banget untuk mengambil daerah-daerah yang memang dia disupport gitu. Masih ditahan. Ya, oke lah. Ya, tapi ya ini udah di luar ini ya. Sudah di luar dari aturan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa kita selalu ngambil di daerah-daerah halte. Ya, nah itu potensi kayak gini. Karena nggak semua analisa kita pasti pas kan, pasti benar. Tetapi begitu salah, kita mau salahnya kecil. Ya, kita mau salahnya kecil, tapi begitu untung kita kalau bisa untung segede-gedenya, sebesar besarnya, ya, gitu ya. Jadi jangan dibalik ya, selalu kejadiannya begitu. Kalau rugi gue tahan segede-gedenya, kalau untung segera gue keluar, ya begitu untung gue segera keluar. Ya makanya kan nggak apa trading itu nggak melulu soal teknikal kan. Akhirnya kan emosi kita yang jauh lebih baik bermain dibandingkan dengan teknikalnya. Oke, nah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mestinya sih nggak ada ya. Soalnya ini hari kejepit sih ya. Suasananya itu benar-benar liburan banget ya. Ya, oke. Saya pikir di sini dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Senin mendatang. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.